Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua kita bersatu hati, kita datang di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan dan bisnis kami, pendidikan anak-anak kami, bahkan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, biarlah senantiasa Tuhan tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Inilah ucapan syukur kami, penyembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pemeliharaan Tuhan yang sempurna ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kami. Thank you, Jesus.
penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mengatakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati,
Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan untuk boleh menguatkan dan menegur setiap kami, dan bahkan menguatkan dan senantiasa Tuhan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin. Hallelujah. Nice to meet you. 高兴的又见到你。Ya, terima kasih. Sangat senang kita bisa ketemu lagi. Haleluya. Tuhan berkati ya. Oke. Ini kali Opa mau bicara soal ini nih. Ya, haleluya. Tuh, bisa baca nggak tuh yang kuning tuh? Ni kan wo hao, ni kan wo hao, wo kan ni hao. Si sei hao. Baca mesti begitu. Kau lihat aku enak atau baik, aku lihat engkau enak atau juga baik juga boleh. Siapa yang sebetulnya baik atau enak? Karena semua juga kalau hanya lihat dari luarnya gitu ya. Wah, kamu enak, kamu kan begini-begini, aku apa? Dia enakan kamu loh. Sama seperti ya orang yang naik mobil ya. Lama-lama dia pikir, enakan naik motor ya, itu masih bisa pelukan dengan istri. Yang naik motor, enakan naik mobil ya, nggak kehujanan, dan macem-macem lah. Jadi dia lihat dia enak. Akhirnya siapa yang enak nggak tahu deh, ya. Siapa yang baik nggak tahu, ya. Tergantung pola pikirnya masing-masing. Karena sini berikut lagi ya. Karena dalam pepatah Tionghoa mengatakan begini tuh, jia jia yu pen na nin de jing. Sederhananya nih sebetulnya kalau terjemahan bebasnya ya, setiap keluarga mempunyai saripnya masing-masing atau kesukarannya masing-masing. Ya, every family has its own hard nut to crack. Semua pasti punya persoalannya masing-masing. Ya, akhirnya diretak. Kalau bicara retak masih ingat ya kata Opa mengenai piring dan mangkok? Kalau enggak nanti cari. Kalau yang belum tahu cari ya di YouTube ya. Judulnya piring dan mangkuk yang pecah. Iya. Semua punya keretakan lah. Istilahnya kekurangan. Ya, suami punya kekurangan, istri punya kekurangan, anak, mertua, whatever, mantu semua punya kekurangan. Tapi kalau kita semua, bahkan kalau kita hanya lihat kekurangan dalam rumah, maka kita akan lihat keluarga sebelah, dia mah enak, rumput tetangga pasti lebih hijau dari rumput di rumah. Opa suka tanya, kenapa? Dia disiramin, kau nggak disiram. Siram apa sih Opa? Hiburan, ya, perhatian, pertolongan dan macam-macam, gitu. Pengertian, buat whatever loh. Engkau nggak ada, mereka ada sehingga mereka bisa hahahe, suka kita terus pagi siang malam ribut terus. Padahal orang kalau nggak tahu kita juga di luar, kamu enak, kamu kan punya, mobilmu aja, waduh berapa tuh 5, aku cuma punya 1 gitu. Ini kan wo kan ni hao,是谁好？我也不知道。Ngai empio. Ya, kebanyakan kita selalu kenapa? Karena kita lihat sono bagus ini bagus, padahal kita merasa kita tidak bagus. Kita bisa mengatakan bahwa aku lihat engkau bagus karena kita merasa kita tuh kurang bagus. Jadi banyak persoalan. Suatu ya, itu kesulitan atau problem. Jadi kita cuma lihat, kita punya mata tertuju pada problem, bukan tertuju kepada yang baik-baik. Kalau semua, masih ingat gak kota Opa? Kalau nggak cari lagi ya, nanti di YouTube pasti ada ya. Ni keng zuo changing, ni tao ceso, ni keng zuo mi feng, ni tao hua duo. Kalau engkau mengikuti lalat atau laler ya, maka engkau akan sampai di ceso, itu sebetulnya WC, tapi ini bahasa tempat yang kotor-kotor. Tapi kalau engkau ikuti lebah,
ya, lebah, ngerti lebah ya? Oke, maka engkau akan sampai di bunga, ya, tempat yang bersih-bersih, yang indah-indah. Nah, matamu kemana? Kalau engkau lihat yang kotor terus, semua kesulitan segala macam, akhirnya mempengaruhi semua pikiran hati, akhirnya menggumpal di sini, timbul dendam, timbul kemarahan, iri, dengki, dan macam-macam, akhirnya SAKIT. Nah, udah gitu kalau masih nggak mau juga melepaskan, padahal doanya doa Bapa kami, ampunilah kami, sebagaimana kami, bla 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 bla, semua sudah hafal. Tapi kita nggak bisa mengampuni, kita simpen terus ini. Artinya Opa pernah ngomong juga, tadi di khotbah Opa banyak deh ya, simpen sampah. Ya, akibat dari simpen sampah, jadi kita bisa ngomong, ni kan wo hao, wo kan ni hao. Karena kita sebetulnya kita merasa kita puhau, kita nggak baik, maka kita bisa keluarkan kata-kata itu. Kalau kita baik-baik aja nggak apa-apa kok. Akibat daripada kurang mengetahui atau kesulitan orang lain, maka kita bisa terjebak pada menghakimi. Ya lu kan enak, hati-hati. Apalagi, oh dia kok begini ya? Wah, kok bisa ya dia begitu ya? Ya, jangan sampai menghakimi. Bukan nggak boleh analisa. Analisa boleh, menghakimi jangan. Kalau Opa sih begitu, ya. Kalau sampai analisa juga nggak boleh ya, Opa bingung dah gitu ya. Karena sini dikatakan apa tuh? Lihat tuh, kita baca yuk Matius 7 ayat 1-5. Matius 7 tuh, jangan seperti itu tuh. Lihat tuh, saling tujuk. Yang tengah-tengahnya misain. Wah, sudah susah deh kalau begitu ya. Matius 7 ayat 1-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, ya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, ukuran caramu memandang persoalan yang sedang dihadapi ya, itu sederhananya ya. Kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, dia kan nggak boleh begitu. Mana bisa begitu sih? Masa begini dia? Wah, nah ya sudah. Jemaat juga banyak menghakimi pendeta-pendeta. Pendeta kok ngono ya? Begitu ya pendeta ya? Kayaknya dia udah paling beres. Mungkin dia beres di bidang A. Tapi apakah bidang B atau C dia beres? Belum tentu, Bapak bilang. Sorry ya, suaranya rada keras sedikit. Maaf ya. Karena merasa diri udah beres tuh dari A sampai Z. Belum tentu. Periksalah ya. Terus dikatakan apa? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini yang jelas tuh. Semua sudah jelas nih ya. Orang punya kesalahan, wah ahli deh. Tapi sendiri punya kesalahan nggak pernah tahu. Gitu. Itu kekurangan ya, jangan kesalahan, kekurangan ya. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi bukan nggak boleh mengeluarkan selumbar, boleh, tapi balokmu keluarin dulu. Jadi kalau mau ngomongin panjang, kita sudah beres bro, udah bersih. Kita dengan mudah kok menghakimi orang. Dia kok begini ya? Dia kan sudah jadi begini, sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi pelayan Tuhan. Dia kok begini ya? Kita nggak tahu kenapa dia begitu dan alasan apa. Dan kita juga nggak perlu kepo untuk tahu gitu. Ya biar dia urusan sama Tuhan aja. Kalau memang kita pusun ya, ngerti nggak pusun ya? Kita rasanya nggak enak lihatnya begini nih, kayaknya nggak bener nih. Ya udah, kita liatin aja. Tugas kita kan mendoakan, bukan menghakimi dia. Itu aja. Kalau kau anggap dia nggak benar, banyak Opa ketemu orang tuh kayaknya, waduh, kalau ada peristiwa ayu, ramai. Ya memang dia tidak jatuh dalam peristiwa A, tapi mungkin dalam peristiwa N atau O atau P atau Q, I don't know. Pasti adalah. Nggak mungkin orang nggak ada kekurangannya. Cuman belum ketahuan aja. Itu aja bahasanya. Ya, yang ini sudah ketahuan sehingga ada kesempatan untuk menghakimi. So, kau ngerti firman nggak? Kalau kau ngerti firman, kau nggak akan berani untuk menghakimi orang. Itu aja bahasanya. Nah,
sekaya-kayanya orang pasti ada sisi kelam dalam kehidupannya. Iya, ini hari dikatain wah, tapi kalau masa lalunya semua ada sisi kelam kok. Maka itu opa sering ngomong kok di gereja kok, kalau engkau punya dosa baru semerah kermizi, oh jangan-jangan yang ngomong dosanya udah hitam gitu. Untung pakai baju putih nih. Haleluya. Itu cuma celana hitam. Iya. Jangan sombong deh, ya. Kalau engkau tidak melakukan apa yang dia lakukan, ya udah, puji Tuhan, itu aja bahasanya. Tapi jangan engkau terjebak atau jatuh dalam wah, seperti engkau yang sudah sempurna. Sempurna. Hanya saja ya banyak yang begini ya, mau ditutupi atau mau dibuka. Itu aja persoalannya. Banyak yang cuma ditutupi tinggal, tapi kan ada juga pepatah yang mengatakan ya asap ditutup-tutupin kan datang juga. Misalkan orang beli durian, opa paling tajam hidung opa nih. Ya, ada yang beli durian dekat-dekat opa gitu. Ada yang beli durian ya, ketahuan, kena kecium gitu. Ya, mau diumpetin di mana tuh durian? Aku tahu kau beli durian. Nah, gitu aja bahasanya. Amin, ya. Sayangnya begitu dengar cerita, bukan kita belajar dari kekurangan mereka ketika kita dengar cerita si A, si B yang mungkin jatuh atau terjebak dalam segala macam atau dalam segala macam lah pokoknya lah ya. Anda ngomong sendiri ya. Kita bukannya belajar dari kekurangan mereka, kita malah apa terjebak pada memberikan kejelekan, memberitakan kejelekan orang tersebut. Apakah ini kehendak Tuhan? Tuhan Yesus nggak pernah memberitakan kejelekan orang. Orang Farisi itu nggak karuan semuanya. Tuhan Yesus nggak bilang bagaimana. Malah suruh apa? Dengerin khotbahnya tuh. Tapi kelakuannya jangan. Itu aja. Karena khotbahnya bener bagus. Nah ke gereja sama. Andai kata kau tahu ada kita hamba betul ada yang kurang dan kau tahu, ya udah dengerin aja khotbahnya yang bagus. Kau jalankan khotbah itu. Selesai. Yang untung siapa? Engkau. Yang hancur nanti siapa? Ya dia. Ini biarin aja. Gitu aja. Akibatnya sepertinya kita ini sudah hidup sempurna seperti Yesus. Iya, tadi opan wah kayaknya udah wah dia rame deh ya, bingung. Karena ya mungkin aja barangkali ya ada orang yang tidak pernah berdosa barangkali, tapi apa sih gak pernah ketemu tuh orangnya begitu. Tahu lah, mungkin ada di antara para pendengar barangkali ya, puji Tuhan aja ya. Padahal jangan-jangan kita lebih kacau dari orang itu. Itu aja Opa tulis. Jangan-jangan kita lebih kacau dari orang itu. Kita mungkin kacaunya dia kacaunya di A. Kita kacaunya dari B sampai mendekati Z. Gitu. Cuman kita nggak ketahuan aja. Dia ketahuan. Ya. Nah, sini. Diam jauh lebih elegan daripada sibuk menghakimi dan mengumbar kesalahan orang lain, kemudian lupa bercermin. Nah maka itu kan kalau di rumah tuh kadang-kadang lihat cermin gitu, jangan cuma buat dandan aja ya, tapi lihat dulu nih kita sudah serupa dengan Yesus nggak nih, itu aja kelakuan kita dan lain sebagainya. Sekarang semua maaf, orang sekarang semua palsu semuanya, kelihatannya bagus, oh kan nih kan wow kelihatannya bagus, sebetulnya palsu. Rambut palsu, alis palsu, bulu mata palsu, lensa mata pun palsu, ya, apalagi hidung palsu, ya, bibir palsu. Oh ada gambar tuh bibir dipecah-pecahin bibir, udah macam-macam deh. Tadi aku baru dapat lagi nih, kuku juga nih. Kuku kan begini kan ya warnanya tuh, ya, antara apa ini? Ya dikata merah bukan, putih bukan ya, campur-campur gini ya. Wah dia punya pelangi warnanya. Opa kirim ke beberapa orang, ini apa Opa? Ya lu perempuan kalau nggak ngerti itu mode, mode sekarang. Kuku ada yang kuku bagus-bagus di warna hitam, wah bibir hitam, eyeshadow hijau, di sini pipi merah, udah persis seperti ini, persis deh. Ngaca.
Di rumah kaca tuh bukan sekedar hanya untuk dandan, ya, untuk kaca diri. Terusin ya. Apalagi kalau salah ya, kalau kita tidak memahami secara alkitabiah, maka dengan mudah kita bisa salah. Iya, apalagi firman aja kita bisa salah kalau kita nggak ngerti benar-benar. Maka itu opak terus berkhotbah, opak kadang-kadang ya lihat dulu, lihat apa Alkitab yang lain, referensi yang lain kadang-kadang itu dan lain sebagainya. Ini jangan sampai salah ngomong aja gitu bahasa. Dan jangan masa apa yang kita sampaikan itu bener semua. Opa lihat banyak, pokoknya begitu dia naik mimbar, wah dia paling bener deh. Yang salah tuh jemaat semua yang salah. Ya ngomong-ngomong apa? Kelakuan aja belum tentu bener kok. Iya. Kesopan santunan aja nggak ada. Iya, apa pernah lihat kok ya seorang hamba Tuhan ketika di rumah duka ya, dia lewat depan doa. Kita kan manusia kan kalau lewat depan orang walaupun nggak kenal juga kita permisi. Bang lewat ya, permisi ya. Nggak usah pakai om atau opa dan lain sebagainya. Ya udah permisi ya, ya silahkan lewat. Ini enggak loh. Wah, baju pendeta dengan gagahnya lewat aja begitu. Ya, bukan ngomongin. Tapi ya itulah. Percuma khotbah kalau kelakuan nggak bener. Itu aja bahasanya. Ini kata apa? Kalau saja kita kurang pengetahuan mengenai apa yang dibicarakan, maka ujung-ujungnya bisa salah, betul kan? Iya, yang kita terima apa sekarang yang kita sebut hoax. Kita nggak ngerti, kita anggap benar semuanya. Yang benar kita salahkan, yang salah kita benarkan. Nah ini nih, firman yang benar kita salahkan. Nggak berani, oh Pak. Ya puji Tuhan kalau nggak berani. Tapi banyak orang nggak mau terima kok. Tapi begitu terima hoax, seperti udah bener aja deh. Apalagi kalau hoaxnya ditambahin tuh, yang menyampaikan ini anak Tuhan. Wah, maaf, nggak semua ya, pendoa syafaat, wah, dan lain sebagainya. Langsung kita, wah ini benar. Hati-hati. Kopa nggak bilang semua salah, ada juga yang benar. Cuman nggak semua benar, itu aja bahasanya. Ya, nah lihat tuh sini tuh, mana tuh, nah, tuh. Ternyata tuh dombanya tuh ketemu lihat tuh serigala yang berbulu domba. Dia pikir domba itu kan domba yang hoblok. Domba yang hoblok. Matius 7 tetap di 15 ya. Apa yang dikatakan? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kalau Anda mau lebih jelas lagi, baca 16 ya tuh. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Gak mungkin. Kecuali mau kena duri. Itu aja bahasanya. Ya, mari jelaskan. Ya, kita lagi ya. Ingat, analisa atau menilai beda dengan menghakimi. Tadi Opa udah ngomong di depan tuh. Kalau buat Opa analisa nggak salah loh. Kita harus menganalisa supaya kita waspada dan mengerti ini nggak benar nih, yang ini benar dan lain sebagainya. Apalagi kita punya pedoman Alkitab. Ya udah, bagus sekali. Tapi bukan berarti kita buta-butaan aja, mangcung itu dalam bahasa Tuhan. Opa ada satu khotbah tuh mangcung, buta-butaan gitu. Pokoknya nggak tahu lah. Siang ngomong suruh kesini ya begini, siang ngomong suruh begini ya begitu. Ya Anda dipimpin oleh orang maaf aja kalau yang Anda dipimpin begitu ya Anda salah jalan semuanya. Nggak bisa kejebur kan. Sorry aja ya. Menghakimi dalam bahasa Yunaninya krino ya, atau menilai, bisa juga kalau Anda lihat di kamus bisa juga membedakan, bisa menghukum, semua tergantung konteksnya ya. Menghakimi ini jadi ya bagaimana konteksnya lah ya, istilahnya ya, itu ada di kamus ya. Menghakimi di sini atau salah ketik lagi, dinisi di sini, menghakimi di sini artinya suka menyalahkan orang lain. Yohanes 7 kita lihat ya, Yohanes 7 mana dia 24, Yohanes 7 ayat 24, yes, oke. Nah ini dia nih tuh, Yohanes 7 ayat 24. Ini dia.
Oke. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Jelas? Tetapi hakimilah dengan adil. Jadi menghakimi boleh, tapi adil. Nah, kau bisa adil nggak? Itu lah. Kalau kau sendiri yang udah nggak bener, lalu kau menghakimi orang, ya baca aja ini kembali lagi. Itu aja apa sih ngomongnya? Ya, engkau boleh menghakimi orang sepanjang engkau benar. Engkau benarnya. Semua sih merasa benar. Tapi sampai di mana benar? Nggak ada orang yang ngaku nggak benar. Semua ngakunya benar. Sampai yang bener-bener juga nggak tahu siapa yang mana nih. Ya, nah, habis sampai sini kan? Hah? Semoga jadi berkat ya buat semuanya ya. Haleluya. Ni kan wo hao ani hao. Sesayang. Aku lihat engkau enak dan baik. Aku juga enak dan baik. Sebetulnya siapa sih yang baik dan enak? Don't know. Nggak ngerti. Yang penting hati. Kalau hati kita baik, semua juga baik. Kalau hati jauhnya berjahat, supaya semua juga jahat. Banyak orang apa pernah ketemu orang. Begitu ketemu orang langsung, wah dia tuh orangnya begini-begini. Padahal dia baru ketemu. Kenapa dia bisa mengjudge atau menghakimi orang? Dia tuh begini. Padahal dia nggak kenal loh ya. Padahal dia nggak kenal ya. Karena dianya begini. Dianya punya sifat yang begini. Seperti orang itu. Sehingga dia langsung just menghakimi orang itu begini. Nggak bisa dong. Ya, Opa ketemu yang kayak begituan kok. Ya, Opa langsung ya lunya yang begitu. Gitu aja. Oke, sampai sini. Tuhan berkati. Thanks for the subscribe. And bless you. See you. Bapak Ibu, saya mau doa berkat buat Bapak Ibu semuanya. Marilah kita arahkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah waktu engkau keluar, diberkatilah waktu engkau masuk. Dimanapun kau berada, Tuhan tetap memeliharamu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, diberkatilah semua anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah, semua diberkati oleh Tuhan. Sampai kita bertemu kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Perjumpaan yang indah di awan-awan yang permai. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.